Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prasinta Heri Nadia dengan NPM 22081010019. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS saya pada mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak mengenai use case diagram, subclass diagram, dan class diagram. Pertama, kita akan belajar tentang use case diagram. Apa itu use case diagram? Use case diagram adalah satu dari berbagai jenis diagram UML atau Unified Modeling Language yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Use case dapat dimendeskripsikan tipe interaksi antara si pengguna sistem dengan sistemnya. Nah, berikut ini adalah simbol-simbol yang digunakan dalam use case diagram. Ada aktor, use case, association, generalisasi, include, dan juga extend. Nah, berikut ini adalah use case yang saya buat. Pada use case yang saya buat terdapat dua aktor, yaitu pelanggan dan juga staff. Untuk use case untuk pelanggan terdapat input data pelanggan, reservasi yang dimana pada reservasi tersebut mencakup pilihan kamar dan penerbitan invoice, lalu invoice di mana pelanggan dapat melihat atau mencetak invoice dari reservasi yang mereka buat, lalu selanjutnya ada rating yang dimana dapat pelanggan berikan setelah mereka menginap. Lalu selanjutnya untuk use case untuk staff, ada reservasi di mana staf dapat melihat daftar reservasi yang telah dibuat dan juga proses reservasi itu tersebut mencakup pilihan kamar dan penerbitan invoice. Lalu ada invoice di mana staf dapat melihat atau mencetak invoice atas reservasi yang telah dibuat oleh pelanggan. Lalu ada rating di mana staf dapat melihat ulasan atau rating yang telah diberikan oleh pelanggan. Selanjutnya ada sequence diagram. Sequence diagram atau diagram urutan adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menjelaskan dan menampilkan interaksi antar objek-objek dalam sebuah sistem secara terperinci. Dan berikut ini adalah sequence diagram yang sudah saya buat. Seperti yang bisa kita lihat, yang pertama, pelanggan memilih tanggal dan kategori kamar untuk reservasi. Lalu pelanggan melakukan pembayaran untuk reservasi, dan selanjutnya sistem akan menerima pembayaran dan mencatat reservasi tersebut. Lalu sistem akan menerbitkan invoice untuk reservasi yang telah dibuat, lalu staf memberikan invoice kepada pelanggan, lalu pelanggan memberikan penilaian setelah mereka menginap, dan yang terakhir sistem akan menerima penilaian dari pelanggan. Yang terakhir ada class diagram. Class diagram atau diagram kelas adalah salah satu jenis diagram struktur pada UML yang menggambarkan dengan jelas struktur serta deskripsi kelas, atribut, metode, dan hubungan dari setiap objek. Ada tiga hubungan dalam kelas diagram. Yang pertama adalah asosiasi. Asosiasi dapat diartikan sebagai hubungan antara dua kelas yang bersifat statis. Biasanya asosiasi menjelaskan kelas yang memiliki atribut tambahan seperti kelas lain. Selanjutnya ada agregasi. Agregasi adalah hubungan antara dua kelas, di mana salah satu kelas merupakan bagian dari kelas lain, tetapi dua kelas ini dapat berdiri masing-masing. Dan yang terakhir ada pewarisan. Pewarisan atau inheritance dapat disebut juga generalization dalam class diagram adalah suatu kemampuan untuk mewarisi seluruh atribut dan metode dari kelas asalnya atau superclass ke kelas lain atau subclass. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.